Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada, khususnya masyarakat Kabupaten. Saya Ima selaku moderator host hari ini, dan Pak Rian yang tampan ini saya di acara Ngopi edisi 25 dengan tema refleksi penyelesaian sengketa di bulan suci. Jadi kita akan ngobrol tentang penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Ya, di bulan suci ini kita terkait nanti ada informasi apa sih terkait dengan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Wonosobo khususnya di pemilihan tahun 2020. Selamat sore Pak Rian. Selamat sore Mbak Emma. Sehat nggih? Alhamdulillah. Masih alhamdulillah, iya. Pak Rian, di divisi penyelesaian sengketa Bawaslu termuda sebenarnya karena masih single, belum punya istri ya, single. Nanti wawasannya akan lebih banyak dan semangat Ya, terkait semoga dengan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu apa sebenarnya? Nanti akan banyak dijelaskan di bulan suci ini sambil ngabuburit mungkin sahabat Bawaslu di rumah. Nah, Pak, sebelumnya saya ya. bertanya dulu, Pak Rian itu Ya. di Bawaslu berapa tahun, di apa gitu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Perkenalkan, nama saya Rian, biasa dipanggil Rian. Saya di Bawaslu ini dari 2018. Dari 2018 kemarin dilantik bulan Agustus. Nah, terus selepas itu berarti hampir berapa tahun? 1 tahun lebih ya, Mbak ya? Nah, 1 tahun lebih. Nah, di sini saya mengampu sebagai koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa, gitu. Nah, divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang kali ini yang akan diulas nanti akan membahas terkait dengan apa saja tugas-tugas yang sudah kami laksanakan di divisi terkait dengan pengawasan pemilihan atau Pilkada 2024 gitu, Mbak. Nanti kita fokus pada Pilkada 2024, kan masyarakat perlu tahu nih penyelesaian sengketa itu apa. Saya akan bertanya nih Pak, penyelesaian sengketa itu apa Pak? Nah, yang khususnya mungkin masyarakat itu masih awam. Emang ada penyelesaian sengketa pemilihan? Oh gitu ya. Pengertian penyelesaian sengketa pemilihan 2024 itu, jadi sebenarnya kalau berbicara dengan sengketa itu adalah pihak yang dirugikan. Ya, salah satu pihak yang dirugikan, terus nanti melakukan prosedur hukum sesuai dengan prosedurnya di kanal yang sudah disediakan. Itu berbicara sengketa. Nah, penyelesaian sengketa pemilihan atau biasanya orang-orang masyarakat awam itu paham itu penyelesaian sengketa pilkada. Kalau pemilihan kan biasanya di kalangan penyelenggara ya, Mbak. Ya, pemilihan dan pemilu itu kan berbeda. Nah, pemilihan itu adalah atau pilkada itu penyelesaian sengketa pilkada atau pemilihan 2024 itu adalah penyelesaian yang di mana seseorang di mana salah satu pihak itu merasa dirugikan. Nah, itu kita Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Begitu, Mbak. Berarti juga menerima laporan. Ya. Berarti orang yang merasa dirugikan itu boleh melaporkan gitu kan? Ya, konteksnya dalam pemilihan. Pilkada gitu. Ya, gitu. Bukan sengketa yang lain-lain ya? Ya, bukan. Pilkada berarti siapa ini yang boleh melaporkan? Nah, yang boleh melaporkan itu yang pertama itu adalah para pihaknya itu pasangan calon, Mbak. Nah, pasangan calon, terus nanti jadi kan pasangan calon terutama kan ada 2 penyelesaian sengketa, Mbak. Penyelesaian sengketa itu ada penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara dan penyelesaian sengketa antar peserta, begitu. Nah, sebelumnya
menarik kita tarik ke belakang, penyelesaian sengketa itu ada dua, sengketa hasil dan sengketa proses. Nah, kalau sengketa hasil itu kita biasanya nanti setelah rekapitulasi itu nanti hasilnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita berbicara sengketa proses yang dimana kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten. Nah, sengketa proses ini ada dua. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara dan antar peserta, penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, di sini kalau di antar peserta dengan penyelenggara itu yang mempunyai kewenangan itu adalah pasangan calon, Mbak. Pasangan calon yang merasa dirugikan akibat keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Ya, dalam hal ini KPU. Dalam hal ini KPU begitu. Jadi sedikit ada gambaran ya bahwa proses penyelesaian itu pihaknya adalah pasangan calon. Apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan gitu ya Pak, atas apa sebenarnya yang dirugikan, mungkin dari hasil putusannya KPU, juga nih boleh melaporkan atau mengajukan sengketa di Bawaslu Wonosobo. Terus yang udah tadi jenis berarti ya Pak? Ya, jenisnya. Proses permohonannya bagaimana? Nah, prosesnya. Gitu. Ya, oke. Kita berbicara dua sengketa ya Mbak ya, sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Nah, kalau peserta dengan penyelenggara itu prosesnya itu ada dua Mbak, langsung dan tidak langsung. Nah, langsung ini nanti pasangan calon atau yang mewakili biasanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya, itu nanti berdasarkan surat kuasa itu datang ke kantor kita, ke Bawaslu, nanti disambut teman-teman dari sekretariat untuk melayani. Nah, nanti ada sebenarnya di Perbawaslu 2 tahun 2020 itu form laporannya sudah ada dari PSP 1 sampai dengan sekian begitu, ada memang sudah nanti dijelaskan oleh sekretariat sebagai fasilitasinya. Terus nanti, nah ini terkait dengan prosesnya, proses pengajuannya ini harus sesuai dengan Perbawaslu dan juknisnya, Mbak. Begitu. Nah, mengisi formulir. Offline bisa gitu, Pak? Online bisa, nanti ada SIPS namanya, Mbak ya. SIPS, cuman ini sampai hari ini memang belum terlalu signifikan untuk dilaksanakan. Ya, begitu. Nah, begitu, karena kan memang prosesnya update terus begitu, Mbak. Proses itu langsung dan langsung. Ya. Bisa. Iya. Di SIPS ya. Aplikasi ya, Mbak ya. Iya. Yang semuanya di kabupaten ini. Iya. Bukan biasanya. Iya, Mbak. Ya, terus prosesnya ada juknis ya, tentunya terkait dengan permohonan itu. Ya, bisa diangkat karena mungkin bisa jadi biasanya ada pengisian formulir dan lain-lain. Saya mau tanya nih yang terkait kuasa hukum, diperbolehkan? Diperbolehkan, Mbak. Ini di pemilihan atau di pemilu juga sama? Di pemilihan dan pemilu juga sama, Mbak. Iya, diperbolehkan untuk melakukan pendampingan. Mendampingi kuasa hukum ya, tapi kalau tim pasangan calon itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran. Meski kadang bisa untuk persyaratan kelengkapan boleh, cuman untuk tanda tangan pemberkasan, berita acara serah terima dokumen itu tidak diperkenankan. Ya, tetap pasangan calon atau kuasanya gitu. Syaratnya apa, SK atau? Dia sama saja seperti kuasa hukum pada umumnya, Mbak. Terkait dengan ini surat kuasa, terus berita acara sumpah dan kartu advokat, begitu. Sama berarti yang prosesnya ketika kuasa hukum pendampingan pada proses peradilan umumnya. Waktu nih Pak, setelah sudah proses pendaftaran, proses permohonan itu waktunya itu berapa lama biasanya? Untuk sengketa, tadi sengketa proses pemilihan antar peserta dengan penyelenggara ini kan waktunya 3 hari sejak keputusan KPU
ditetapkan. Satu berarti maksimal tanggal 3 begitu Pak? Iya, Atau begitu. berapa? Tanggal 3 Tanggal karena 3. sejak keputusan KPU itu ditetapkan itu sejak itu berarti saat hari itu juga ya. Itu untuk antar peserta dengan penyelenggara. Kalau peserta dengan peserta itu biasanya apa? Biasanya saat hari itu juga diselesaikan. Begitu. Nah, kembali lagi ke penyelenggara. Berarti penyelesaian sengketa cepat ya kalau Ya, penyelesaian sengketa ya acara berarti kan cepat. waktunya maksimalnya berapa hari Pak kalau Maksimalnya disarankan di Perbawaslu itu 1 hari, Mbak. Tapi ketika ada keadaan tertentu itu maksimal 3 hari. Ya, 3 hari begitu. Nah, kembali lagi ke sengketa peserta dengan penyelenggara ini, memang waktunya ini 3 hari. Yang hari pertama dan hari kedua itu jam 8 sampai jam 16. Itu hari kalender, Mbak. Hari kalender. Nah, selepas itu di hari terakhir itu jam 8 sampai jam 2 ya 23.59 lah begitu. Kalau di kepemiluan kan 23.59 kan udah hal yang wajar gitu. Iya. Iya, ya, begitu. Berarti ya prosesnya itu waktunya jam kerja betul di hari terakhir. Iya. Tapi kalau antar peserta pemilu itu disarankan dalam 1 hari selesai. Iya. Kalau 1 hari selesai berarti prosesnya Bawaslu sebagai mediator ya Pak? Iya, Berarti sebagai mediator. berarti harus dihadirkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus dihadirkan, Pak. Terus diselesaikan di hari itu juga. Iya, Gitu, begitu. ya. Jadi nanti bisa juga diselesaikan di tempat kejadian, begitu. Di tempat kejadian misalkan kalau hari ini yang sering terjadi itu APK dan masalah jadwal kampanye. Tapi kalau jadwal kampanye kan sudah diatur sedemikian rupa sama KPU, jadi tidak akan kemungkinan kecil akan bentrok itu kemungkinan kecil. Cuman kalau APK ini kan di masa kampanye ini kan pasti banyak saling menutupi atau saling bagaimana begitu, Pak. Ya. Gitu ya, sudah jelas sekali itu terkait dengan penyelesaian sengketa. Terus ini Pak, apakah permohonan bisa dilakukan kapan saja atau hanya jika ada tahapan? Nah, ini karena penyelesaian sengketa pemilihan ini kan di tahap pemilihan, Mbak. Di tahap berjalannya proses pemilihan, proses pilkada ini. Ya, secara jelas berarti akhirnya kan itu harus dimohonkan atau ini bisa berjalan itu ketika ada tahapan. Nah, ketika di luar tahapan ya sudah tidak bisa. Begitu. Berarti prosesnya itu hanya di tahapan ya. Jadi mungkin nanti kira masyarakat itu ada sengketa nih kades misalnya langsung daftar ke Bawaslu, berarti tidak ya? Ya, tidak. Ya, itu konteksnya berbeda ya, Mbak ya. Konteksnya berbeda. Hanya proses pemilihan pilkada dan pemilu. Nah, untuk pilkades ini memang kita belum punya kewenangan begitu. Belum punya kewenangan karena memang pilkades ini kan undang-undangnya sendiri begitu ya. Sendiri. Terkait dengan ini Pak, saya mundur lagi terkait dengan PSAP itu, apakah pernah nggak sih di pilkada kemarin itu terjadi sengketa atau mediasi di Wonosobo ya? Oh ya, khususnya Wonosobo sebenarnya kalau nomenklatur PSAP-nya tidak ada, Mbak. Cuman berarti tidak ada permohonan masuk ya? Kalau terkait dengan PSAP secara nomenklatur tidak ada, Mbak. Namun di Bawaslu Provinsi itu ada penjabaran PSAP itu menjadi kuasi PSAP gitu. Jadi hampir mirip PSAP, cuman itu bukan objek PSAP, bukan objek antar penyelenggara, antar peserta begitu. Nah, namun kemarin kita mendapat arahan dari provinsi itu untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur PSAP. Ya, jadi kemarin kita memang ada untuk permohonan, sebenarnya itu bukan PSAP, Mbak. Bukan PSAP, cuman kita
Lebih ke masalah apa itu sebenarnya, Pak? Sebenarnya itu lebih ke masalah internal. Lebih ya internal partai. Jadi salah satu kader partai itu mendukung paslon lainnya. Padahal partai tersebut mempunyai Calon sendiri, mendukung gitu, calon sendiri iya. begitu. Nah, cuman partai tersebut itu melakukan permohonan ke Bawaslu. Nah, kita kan tidak serta-merta langsung menolak, Mbak. Nah, kita tidak serta-merta menolak, kita kaji dulu seperti apa kronologinya, terus kita koordinasikan dengan cepat karena memang itu ya tadi itu 1 hari harus selesai. Ya, jadi para pihak kita kumpulkan beserta barang buktinya. Kemarin itu barang buktinya ada 1 unit mobil begitu, 1 unit mobil karena memang dipasang di mobil itu begitu. Nah, memang tapi kita usahakan itu untuk musyawarah untuk mencapai mufakat, Mbak. Gitu. Ketika memang tidak bisa musyawarah, sebenarnya di PSAP itu penyelesaian sengketa antar peserta itu dilakukan putusan. Jadi Bawaslu itu bisa melakukan putusan. Bawaslu atau jajarannya begitu. Nah, PSAP ini flashback lagi, Mbak. PSAP ini sebenarnya bisa dilakukan oleh Panwascam. Berdasarkan surat mandat kita kemarin sudah memberikan surat mandat kepada 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta begitu. Nah, konteksnya kembali lagi ke yang tadi permohonan itu memang kita sudah upayakan untuk melaksanakan musyawarah supaya para pihak ini damai. Nah, begitu. Nah, hasilnya itu jadi kebetulan saya kemarin waktu itu lagi tidak di kantor begitu. Yang di kantor ini Pak Ketua bersama teman-teman sekretariat itu melakukan musyawarah. Jadi musyawarah itu dilaksanakan dari jam 3, Mbak. Jam 3 sore sampai jam setengah 6. Nah, itu setengah 6 itu tidak menemukan titik temu. Begitu. Nah, memang para pihak ini saling bersikukuh terhadap argumentasinya. Gitu. Nah, di situ kita tidak bisa berkata-kata lebih jauh, Mbak. Bertindak lebih jauh itu karena apa? Karena memang keterbatasan dari regulasi kita itu begitu. Karena memang itu bukan objek dari PSAP, itu internal partai politik. Nah, dengan sengaja pihak tersebut melaporkan ya. Nah, begitu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi memang ya sebenarnya ini memang sebagai refleksi kita untuk nanti di kemudian hari aturan-aturan itu diakomodir begitu, Mbak. Apa terkait dengan yang terjadi di lapangan ini. Yang terjadi di lapangan itu kan di Perbawaslu atau di Juknis itu kan belum ada. Nah, ini mungkin bisa diakomodir untuk kedepannya begitu. Jadi ada satu permohonan tapi tidak bukan masuk PSAP, ya. Bukan sengketa sengketa peserta dengan penyelenggara, iya bukan. Karena memang ada masyarakat yang melapor, iya. Bawaslu bertanggung jawab. Iya. Jadi tidak serta-merta kita langsung tolak begitu, Mbak. Itu. Berarti kalau secara aturan tidak ada nih, Pak. Secara aturan kita tidak bisa masuk ke ranah internal partai politik, Mbak. Iya. Nah, itu kita tidak bisa masuk. Berarti jumlahnya 0 ya, Pak? Di Bawaslu Kabupaten Wonosobo sengketanya alhamdulillah 0, Mbak. Ya. Alhamdulillah 0 kita. Ada 0 berarti. Berarti terkait dengan peserta dengan penyelenggara juga nggak ada ini, Pak? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Iya. Mungkin upaya itu juga harus dilakukan oleh Bawaslu Wonosobo terkait penyelesaian sengketa pemeriksaan nosin yang dijelaskan juga tentang pencegahan mungkin
sudah dilalui oleh Bawaslu. Saya mau tanya lagi nih Pak, hambatannya apa sih nih, tantangan dan hambatan penyelesaian sengketa itu? Kalau hambatan tantangan itu sebenarnya di penyelesaian sengketa itu beberapa memang kita rasakan, Mbak. Yang pertama ketika penyelesaian sengketa antar peserta ya, Mbak ya, harus dengan cepat 1 hari. Bawaslu dan jajarannya, berarti sampai dengan Panwascam dan Sampai dengan Panwascam, mentok di Panwascam. Panwascam karena kita memberikan mandat itu sampai dengan Panwascam begitu. Itu 1 hari, Mbak. 1 hari. Jadi, nah, satu waktunya cepat, begitu menjadi tantangan kita untuk apa? Untuk memberikan putusan yang secara cepat begitu. Dan selanjutnya karena kita ini kan terlalu banyak di pengawasannya, Mbak. Pengawasannya, jadi terpecah konsentrasinya ketika nanti ada penyelesaian sengketa ini. Ada laporan atau masyarakat Nah, begitu. Panwascam gitu ya. Ya, begitu. Jadi memang kita dituntut untuk bekerja dan belajar secara cepat, memahami aturan itu secara cepat, begitu. Jadi memang konsekuensi kita menjadi pengawas seperti itu, Mbak. Begitu. Untuk di penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara ini memang kita sudah melakukan persiapan dari ruangan persidangan itu memang kita sudah persiapkan. Hambatannya ya memang karena kita baru saja akan melaksanakannya, jadi memang masih meraba-raba, Mbak. Ya, tapi apapun itu harus kita persiapkan. Ya. Begitu. Mungkin kayak ruang sidang, ya, harus kan? punya ruang sidangnya. Itu hambatan secara langsung ya. Di Bawaslu atau di lapangan. Terus terkait ini yang menarik itu SIPS. Ya. Apakah ada hambatan selama ini, misalkan cara pengisian yang susah atau kadang kan aplikasi itu kan servernya kadang lemah, itu kan kita tidak tahu apakah ada hambatan sih terkait dengan aplikasi. Kalau hambatannya sih paling ketika nanti terjadi maintenance-nya, Mbak ya. Jadi terjadi sedang dilakukan perbaikan. Nah, begitu. Nah, alhamdulillah sih kalau di Wonosobo ini untuk SIPS lancar, Mbak. Begitu, alhamdulillah lancar, dan malah lebih sering para pasangan calon atau tim pasangan calon ini datangnya langsung, Mbak. Datang langsung. Misal saya melakukan pertemuan di Bawaslu, tidak wajib mengisi SPS berarti? Tidak wajib, Mbak. Nanti kita yang melakukan penginputan, penginputan begitu. Ya, untuk permohonannya itu yang penting langsung boleh milih salah satu, mau langsung atau tidak langsung begitu. Tapi meskipun tidak langsung pun nanti pada akhirnya juga menyerahkan berkasnya ke Bawaslu, Mbak. Jadi 2 kali kerja kalau untuk tidak langsungnya. Permohonan tidak langsung itu nanti karena yang bertanggung jawab mengupload di SIPS adalah Bawaslu. Iya, begitu. Begitu Bapak Ibu sahabat Bawaslu di Kabupaten Wonosobo, SIPS-nya itu boleh ya untuk bisa melakukan. Ketika berkas yang dibutuhkan itu tetap harus datang ke Bawaslu. Yang memiliki mungkin admin ataupun pemegang server itu di Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang bisa mengupload itu di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kesiapannya ini Pak, kesiapan Bawaslu dan jajarannya, Panwascam dan jajarannya untuk melaksanakan penyelesaian sengketa itu apa di pilkada kemarin? Nah, untuk pilkada kemarin kita memang dari Bawaslu itu sendiri dari segi kesiapannya termasuk SDM-nya itu kita sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, Mbak, kayak seperti rapat kerja teknis begitu untuk terkait dengan penyusunan putusan. Terus penyusunan putusan penyelesaian sengketa itu kita dirapatkan, kalau tidak salah itu 2 kali sudah kita. Terus terkait dengan
ketika persidangan juga kita sudah dirapatkan, sudah diberikan bimbingan oleh baik Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi begitu, dan juga terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta juga kita sudah mendapatkan bimbingan teknisnya itu, terus kita melakukan bimbingan teknis juga ke Panwascam terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta begitu. Nah, kemarin kita juga beberapa kali melaksanakan BIMTEK kepada Panwascam untuk pertama itu terkait dengan pengertian PSAP itu apa, itu yang pertama. Jadi kita ada beberapa segmen, Mbak. Jadi kita beberapa segmen memang kita kita pisah karena memang nanti pada saat pengisian formulir itu juga kita melakukan rapat kerja teknis tersendiri karena memang beberapa kan banyak formulirnya, dan nanti teman-teman baik dari Bawaslu atau Panwascam itu bisa sambil sama-sama belajar untuk untuk mengisi formulir ketika nanti ada penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan gitu. Jadi setelah tidak langsung itu memang Bawaslu sudah menganggarkan gitu ya, membuat program kerja. Sudah membuat program kerja. Kesiapan SDM, melalui rapat rakor. Rakor. Dan juga kita tidak hanya rakor-rakor saja, Pak. Kita juga melakukan supervisi ke Panwascam untuk melihat kesiapan teman-teman Panwascam itu bagaimana terkait dengan ketika nanti ada penyelesaian sengketa antar peserta. Karena kan memang di lapangan di bawah ini kan penyelesaian Panwascam ini kan menjadi tulang punggung, Mbak, ujung tombak ya, ujung tombak ketika kampanye ini kan banyak beberapa ada yang misalkan tim pasangan calon 1 dengan tim pasangan calon 2 itu saling gontok-gontokan kalau bahasa Jawanya kan seperti itu begitu. Nah, kita memberikan supporting sama melihat bahwasanya sampai mana kesiapan teman-teman Panwascam ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya gitu, Mbak. Ini agak menarik itu yang saya tanyakan itu penyelesaian sengketanya kan nol, Pak. Iya. Penyelesaian sengketanya nol. Kira-kira Pak Rian dan jajarannya mungkin di pilkada kemarin tahun 2004 ini bisa meraba nggak sih perkiraan? Wah, ini kira-kira mungkin ini sebenarnya ada penyelesaian sengketa nih, tapi yang bersangkutan tidak melapor gitu. Ada nggak sih kasus begitu yang misalnya udah muncul nih kayak APK beberapa sudah dirusak, gitu kan? Mungkin karena sering banyaknya ya Pak, mungkin ada APK yang dirusak atau terpasang di rumahnya calon lain. Iya, begitu. Dari kacamata Pak di pilkada tahun 2004 sebenarnya itu ada kayak potensi. Iya. Jadi potensi sengketa nih gitu. Iya. Sebenarnya ada, Mbak. Ada baik dari pemilihan maupun pemilu itu ada. Cuman kan kita di pemilihan itu memang sudah diselesaikan begitu. Jadi memang tidak sampai ke jajaran pengawas. Ya. Ya begitu. Nah, itu memang ya kita bersyukur juga, patut bersyukur karena memang tidak sampai di jajaran pengawas begitu. Karena memang kalau sampai di jajaran pengawas kan kita harus melakukan mekanisme yang seperti yang kita sampaikan tadi itu begitu. Jadi berarti pasangan calon atau tim kampanye itu sebenarnya sudah damai, maksudnya menyelesaikan dengan secara musyawarah dengan Bawaslu begitu ya. Jadi memang sebenarnya ada beberapa indikasi potensi penyelesaian sengketa yang ada di Malaysia, potensi sengketa ya, mungkin terkait dengan APK dan lain-lain. Tapi tim kampanye atau pasangan calon ini lebih memilih untuk menyelesaikannya persuasif ya, untuk menyelesaikan ini wae musyawarah yang bisa diterima oleh iya. Jadi sampai pada hari ini di pilkada tahun 2024
sengketa di Bawaslu Kabupaten Wonosobo nol, Nol. alias tidak ada permohonan. Tidak ada. Di lapangan sebenarnya sudah ada indikasi apa Ya, potensi, tapi bisa potensi. diselesaikan dengan Ada. mereka bisa selesaikan sendiri, Ya. harus datang ke kantor, apalagi sampai emosi-emosi itu Nah, tidak ada. tidak ada. Alhamdulillah tidak ada di Wonosobo. Sampai tidak ada sengketa. Nah, kita kan jadi sebelum munculnya sebelum terlaksana tahapan ini kita sudah memberikan himbauan, Mbak. Baik dari ke penyelenggaranya maupun ke tim pasangan calon. Kita beberapa kali memberikan himbauan bahwasanya penyelenggara itu dalam hal ini KPU melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu. Nah, di samping itu di pasangan calon, di pasangan calon ini kita juga melakukan himbauan bahwasanya tim pasangan calon dapat melakukan ini dan tidak dapat melakukan hal-hal yang melanggar begitu. Nah, jadi memang kita juga beberapa kali kita memberikan kita mengundang rapat kepada seluruh partai yang ada di Wonosobo ini untuk memberikan pengetahuan dan diskusi terkait dengan pelaksanaan pemilihan 2024 ini, Mbak. Gitu. Jadi tidak hanya lisan begitu. Jadi ketika rapat itu kita banyak berdiskusi dengan tim pasangan calon itu apa saja yang bisa dilakukan dan apa saja yang tidak bisa dilakukan begitu. Apa saja yang melanggar, apa saja yang tidak begitu. Untuk supaya tidak dilakukan oleh tim pasangan calon begitu. Terus berkaitan dengan misalnya terkait dengan pilkada kan kita tahu sendiri ya, pasti ada pesertanya, terus penyelenggaranya, pengawasnya, kan misalnya pesertanya yang kemarin pilkada itu pasangan calon, terus penyelenggaranya KPU, adalah Bawaslu. Terkait dengan penyelenggara ataupun pasangan peserta pemilihan itu komunikasinya baik nggak, Pak? Maksudnya dalam koordinasi yang dilakukan Bawaslu kepada KPU misalnya. Untuk atau tidak dalam komunikasinya kita baik, Mbak. Hampir setiap tahapan itu kita berkomunikasi begitu. Hampir setiap kita tahapan berkomunikasi ketika ada aturan yang baru itu kita langsung komunikasikan, kita diskusikan ini seperti apa gitu. Nah, pun demikian ke peserta, Mbak. Ke peserta kita juga melakukan komunikasi beberapa kali kita mendapatkan tamu dari tim pasangan calon untuk sekedar berkonsultasi, Mbak. Ya, untuk sekedar berkonsultasi. Begitu. Jadi tentang penyelesaian sengketa proses ya. Hasil ini sedikit mau bertanya tentang hasil, Pak. Kalau hasil kita alhamdulillah tidak ada, Mbak. Tidak disebutkan, padahal kita kemarin sudah melakukan persiapan. Kita melakukan persiapan itu dengan cara mengumpulkan teman-teman Panwascam, form A itu yang ada di TPS maupun di kecamatan itu kita kumpulkan semua, hasil rekapnya kita kumpulkan semua. Ketika nanti kita disebut di pilihan gubernur maupun pilbub itu kita sudah siap, tapi alhamdulillah kita tidak menjadi lokusnya, begitu, Mbak. Ya, kalau kita menjadi lokus kita belum bisa untuk melakukan podcast ini, Mbak, karena kita proses sedang berjalan dan nanti ketika memang itu bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, nah ini kita harus mengulang dari awal lagi begitu. Tapi alhamdulillah Wonosobo tidak ada. Berarti penyelesaian proses di Bawaslu Kabupaten Wonosobo tidak menjadi lokus. Jadi kita tidak melakukan pembuktian ya, pemberian keterangan. Jadi memberikan pemberian keterangan itu harus disertai dengan bukti gitu nih, Pak? Iya, bukti-bukti. Data. Itu kalau di MK itu tidak asal ngomong. Ya, harus berdasarkan data.
Ya Pak, untuk persiapan ini kan kita mungkin hari ini tahapan sudah selesai. Ya, Sudah pelantikan. ya sudah pelantikan. Persiapannya Pak Rian selaku Dirjen Pidana Sengketa ini untuk ke depan misalnya ada besok pemilu berarti nggak Pak? Ya, pemilu. Pemilu yang jelas itu biasanya kan 2 tahun sebelum pemilu kita Sudah, ya, sudah mulai. gitu kan. Yang keduanya itu masalahnya adalah SDM-nya juga berganti kan? Oh ya, ya, Alasan juga ekor. ya. Gitu kan. Pak Rian itu apa saja biar nanti minimal pemahaman tentang sengketa di jajaran Bawaslu-nya itu jadi mahir. Oh ya, gitu. oke. Untuk persiapannya sih, jadi apa? Kita ini lebih banyak membaca regulasi, Mbak, dan mengupgrade diri untuk membaca buku-buku pengawasan, buku-buku terkait dengan kepemiluan begitu. Nah, itu yang pertama, dan yang selanjutnya ini kan ada jeda ini, Mbak. Jeda kita nunggu tahapan selanjutnya. Nah, ini jeda ini kita berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu bagaimana sih caranya untuk menjadi pemilih yang cerdas, ya gitu, untuk menjadi pemilih yang cerdas, rasional begitu. Dan ini memang menjadi kinerja kami, kita juga menjadi acuan kami untuk supaya pemilihan ke depan, pemilu atau pemilihan ke depan ini tidak, mungkin kemarin money politiknya tidak ada. Nah, ini bisa mempertahankan itu begitu, Mbak. Untuk mempertahankan tidak adanya money politik itu seperti apa begitu. Nah, itu mungkin seperti itu, Pak. Berarti tahun depan kita pemilu ya, Pak? Pemilu ya 2028, 2029 ya, Pak ya. Untuk SDM-nya kita persiapkan. Ya. Sengketa pemilihan, prosesnya bagaimana, waktu permohonannya bagaimana, pencegahannya sudah disampaikan. Sangat luar biasa sekali. Nanti mungkin masyarakat orang ya yang ingin melakukan ingin mendaftar, mungkin ditunggu ke depan, tiba-tiba siap-siap. Jadi aku bermasalah dengan penyelenggara, itu bisa. Misalnya saya bermasalah dengan peserta lain, itu juga bisa dilakukan langsung ataupun tidak langsung. Dengan jam kerja itu jam 8 ya Pak, jam 16.00, kalau hari terakhir itu sampai jam 23.59, waktunya hanya 3 hari. 3 hari. Tapi ya kalau yang PSAP yang peserta pemilu itu diusahakan 1 hari. 1 hari. Dan itu dilakukan dengan cara cepat. Cara cepat. Semoga saja sipil pemilu ya. Pemilu tahun 2029 ya. Ini tidak ada lagi nih Pak. Amin begitu. Semoga sih tidak ada. Kalau tidak ada kan berarti sengketa prosesnya kayak peserta itu, jika peserta lain ada kesalahan bisa ditunggu di belakang dengan baik-baik. Itu kan berarti kan tidak ada emosional di antara mereka. Kalau toh di penyelenggaranya yang salah, misalkan sekitarnya kan tahu ini benar. Ya diklarifikasi. Maka KPU-nya yang salah ya, boleh pulang. Ya begitu. Di Bawaslu begitu. Tapi terkait dengan sengketa hasil, apabila kok 0 berarti real fakta perhitungan suara di Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu sesuai ya, di Kabupaten Wonosobo sudah sesuai. Itu semoga saja nanti di tahun 2029 ya. 0. Ya. Tapi gini Mbak, lebih ke, jadi ketika tidak ada sengketa segala macam itu, akhirnya timbul pertanyaan Mbak, Bawaslu itu kerjanya apa? Itu. Nah, jadi kita melakukan pencegahan walaupun kadang ada beberapa mungkin lebih sisi lainnya, Bawaslu ini kok cerewet sekali begitu. Bawaslu kok ini cerewet sekali segala macam, sering memberi himbauan, sering memberi nah itulah
tugas kita ya Mbak ya, tugas kita untuk memberikan himbauan melaksanakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran, kan begitu. Nah, begitu. Nah, itu yang menjadi momok kita, Iya. pertanyaan masyarakat begitu, Mbak. Iya, jadi masyarakat harus sebelum proses terjadinya pelanggaran, proses terjadinya problem sengketa misalnya, ada tugas dan wewenang Bawaslu melakukan pencegahan. Misalnya langsung dan tidak langsung bisa bersurat, bisa datang langsung nih Bawaslu misalnya ke pasangan calon atau KPU memberikan himbauan yang begini salah, yang begini salah, Jadi kesadarannya KPU, menurut saya ini ya Pak Pasapanggang, kesadarannya KPU dan peserta pemilihan kemarin itu sadar penuh, berusaha melakukan yang terbaik, tidak melanggar hukum sesuai dengan regulasi. Pemilu 2029 itu tantangannya lebih banyak Pak, karena pesertanya banyak. Menurut saya juga masyarakat Wonosobo itu tidak terlalu keras, kalau Wonosobo menerima problemnya itu dengan lapang, mungkin bisa diselesaikan dengan jangan kayak misalnya pasang APK malah ngarepin dengan partaiku, dan misalkan kalau dipindah hal sepele sebenarnya Pak, itu kan tidak perlu masuk PSK sebenarnya, harus dipindah kecuali kalau dia nggak mau pindah. Nah begitu. Saling bersikukuh kan gitu. Silahkan, tapi kalau memang bisa dilakukan dengan personal, dimusyawarahkan tidak ada masalah sebenarnya. Pesannya apa nih Pak buat masyarakat Wonosobo? Ya, pesannya untuk masyarakat Wonosobo selalu bersama kami Bawaslu, karena kita Bawaslu ini meskipun hanya melakukan pengawasan, namun kita menjaga asa masyarakat untuk tegaknya demokrasi, meskipun kadang kita masih dipandang sebelah mata. Itu adalah sebuah konsekuensi bagi kami Bawaslu secara keseluruhan untuk menjaga demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat. Itu Mbak. Terima kasih Pak Rian, masyarakat Wonosobo, sahabat Bawaslu di Kabupaten Wonosobo. Terkait dengan penyelesaian sengketa, semoga pemilu tahun 2029 tidak ada sengketa, tidak ada politik, karena di tahun 2024 sudah tidak ada politik. Karena memang mungkin pesertanya dua calon itu memang tidak mau melanggar hukum, begitu. Jadi tidak ada politik. Semoga di tahun 2029 juga begitu. Kita upayakan bahwa semua Wonosobo, Pak Rian dan saudaranya itu melakukan upaya pencegahan agar tidak ada pelanggaran atau kita yang akan muncul. Itu kan pentingnya Pak. Begitu Mbak. Selamat berakhir pekan di hari Jumat. Umi Imam Habibah selaku moderator, host di acara ngopi Bawaslu Kabupaten Wonosobo edisi 25. Mohon undur diri apabila ada kesalahan. Terkait di bulan suci ini, kita sambil ngabuburit sengketa di bulan suci. Memang sangat suci ini. Bulannya. Nah, itu refleksi kita bahwa kemarin kita sudah melakukan, masyarakat Wonosobo khususnya sudah melihat langsung proses pemilihan bupati dan wakil bupati yang terhitung aman. Terhitung aman dan demokratis, Mbak. Dan demokratis. Dan tidak ada juga pelanggaran yang begitu menjadi polemik. Misalnya itu juga tidak. Mungkin pelanggaran yang masih ringan. Semoga ini bisa dilakukan di pilkada atau pemilu yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Di edisi ngopi 25 di bulan suci. Saya Umi Mahdulah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.